Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Selamat bertemu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, saya sebagai dosen pengampu Pendidikan Pancasila. Nama saya Advokat Dr. Kandidat Dr. Andes Setianto, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Hukum. Pada topik pertemuan kita kali ini, kita akan berbagi dan membahas terkait dengan Pancasila sebagai etika politik. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, apa sih hubungan nilai, norma, dan moral? Nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Nah, agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara konkret. Maka wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan norma. Ya. Jadi norma merupakan wujud konkret dari sebuah nilai. Kemudian bagaimana nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Ya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kemudian coba kita akan telaah dan lihat bagaimana hubungan antara moral dan etika itu. Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali. Dan kadangkala kedua hal tersebut disamakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran ataupun wejangan-wejangan. Patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Adapun di pihak lain, etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut. Ini sesuai yang dinyatakan oleh Kramer pada tahun 1998 dalam Darmodihardjo 1996. Atau juga sebagaimana dikembangkan oleh De Vos di tahun 1987, bahwa etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan adalah identik dengan pengertian moral, sehingga etika pada hakikatnya adalah sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas. Nah, sekarang bagaimana Pancasila sebagai etika politik? Seperti yang sudah diuraikan di atas tadi, bagaimana ada nilai, kemudian moral, dan kemudian etika. Maka dalam proses perpolitikan atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia politik, yang kemudian duduk di lembaga-lembaga seperti yudikatif,
eksekutif atau lebih banyak di legislatif. Maka dalam mereka menjalankan kegiatan-kegiatan politik itu harus memiliki etika. Ya. Bagaimana etika politik dan Pancasila sebagai etika politik, maka dalam setiap kehidupan mereka harus menjalankan dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila tersebut. Dimulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Jadi cerminan kehidupan perpolitikan maupun setiap tingkah laku, mereka harus menggunakan Pancasila sebagai etika politik mereka. Dengan menjalankan etika politik Pancasila sebagai etika politik, maka insya Allah mereka akan menjadi politikus yang baik dan menghasilkan karya-karya, produk-produk politik yang tentu bermanfaat bagi orang banyak. Karena fungsi misalnya sebagai seorang legislator, dalam konteks perundang-undangan, membuat undang-undang, maka yang dihasilkan adalah tentu mereka melihat dari aspek ketuhanan, dari aspek kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Inilah yang diharapkan bahwa Pancasila sebagai etika politik ini benar-benar dapat dijalankan sebaik-baiknya bagi para politikus, sehingga dalam mengelola, dalam tata kelola kenegaraan dapat berjalan dengan baik, karena nilai-nilai Pancasila yang sangat luhur tersebut diimplementasikan dengan baik dan benar. Demikian para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, semoga pembahasan singkat ini terkait dengan Pancasila sebagai etika politik bisa membuka wawasan Anda dan tentu lebih menggali lagi ke depan terkait dengan bagaimana Pancasila ini memiliki kekuatan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita, khususnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dalam bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.